Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anugerah terindah kepada kami, bahwa kami dianugerahi tanpa bisa melihat semenjak usia 7 tahun karena faktor kecelakaan lalu lintas. Di saat usia 7 tahun kecelakaan, hancur hati bapak waktu itu, hancur hati ibu waktu itu. Menangis beliau, bahkan ibu sempat ngomong, kalau model ini ya Allah, ngapo dak kau ambek bae nyawa anakku ini. Karena beliau merasa terpukul punya anak tunanetra. Namun ketika itu, di saat usia kami kurang lebih 10 tahun, kami sering kali mendengar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa kalau hidup kita ingin mulia, kita harus selalu bersama Al-Quran. Dan kami juga sering terdengar ceramah waktu itu, zaman kami kecil dulu, tentu ya Bapak Ibu tahu Pak Kiai Haji Zainuddin sering menyampaikan apapun yang disandingkan dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Ramadan kenapa mulia? Karena Ramadan adalah bulan ada di dalam Al-Quran. Hari Jumat kenapa mulia? Satu-satunya hari yang ada di dalam Al-Quran adalah hari Jumat. Nah, dari situ saya berpikir mungkin saya akan bisa mulia, mungkin saya akan bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya kalau saya belajar Al-Quran. Sebenarnya ketika beliau Yunus minta biografi data beliau, pernah juara di mana saja, hanya voice note yang beliau kirim, dan rasanya ketika Yunus mau cantumkan di selebaran yang dibuat untuk mengundang Bapak Ibu sehingga hadir pada siang hari ini, tidak muat. Yunus masih simpan di HP. Beliau hanya bilang, saya pernah juara di sini, kalau tidak salah saya juara 1 di sini, saya juara 1 di sini, saya juara 1 di sini, saya juara pertama di sini. Masya Allah. Dan beliau mengatakan saya tidak perlu didampingi untuk berangkat ke jalur, cukup didampingi oleh Ananda Firdaus, perwakilan dari An-Najah, menyebut beliau di pondok pesantren beliau. Masya Allah. Semoga kita semua hari ini mendapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum
فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم ولأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Bapak Ibu dalam keadaan berpuasa, beliau melantunkan Al-Quran, dan kita pun semua dalam keadaan berpuasa. Dari tadi Qori-Qori'ah sudah memanjakan telinga kita. Kadang Yunus barusan berpikir, sebenarnya kita itu tidak pantas diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ini kadang-kadang kita hanya pakai untuk melihat hal-hal yang tidak baik, sedangkan untuk melihat Al-Quran sangat jarang. Mudah-mudahan hari ini kita dapat pelajaran penting, bahwa beliau yang tidak bisa melihat langsung Al-Quran, hanya bisa merasakan. Beliau pencinta Al-Quran, beliau keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
Nabi Muhammad bersabda bahwa di dunia itu ada keluarganya Allah, ahlullah. Siapa mereka? Mereka yang mencintai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, mengurus Al-Quran. Insyaallah kita semua adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mata kita yang selama ini hanya banyak melihat hal-hal yang tidak berguna. Lebih banyak menonton HP, lebih banyak menonton TikTok, lebih banyak menonton hal-hal yang tidak penting. Sementara Al-Quran kita abaikan. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, HP pun masih ada di samping kita. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pelajaran penting, bahwa kita yang lengkap saja matanya, sempurna saja melihatnya, kadang jarang melihat Al-Quran. Tapi beliau, Masya Allah, santrinya juga tunanetra, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dapat membawa keberkahan untuk kita pada hari ini. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Musalli Al-Hafiz sudah berkenan hadir, dan kepada semua ustazah yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, kami undang yang terhormat Fadilatul Ustaz Asep Pujianto untuk memberikan pencerahan tentang Al-Quran kepada kita semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan bertambah, sebelum kita pulang ada yang kita bawa, bertambah semangat kita. Masih ada, kalau kata Pak Kades tadi 19 Ramadan, masih ada mungkin 15 kali Ramadan lagi, 15 hari Ramadan lagi. Mudah-mudahan yang masih 1 juz atau mungkin bahkan belum pernah menyentuh Al-Quran selama Ramadan, masih ada waktu 15 hari untuk bersama dengan Al-Quran di bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada beliau yang terhormat Fadilatul Ustaz Asep Pujianto, guru kami silakan. Mikrofon kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, al-mukarramun, para alim, para kiai, para ustaz yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat yang hadir, para asatidz wal asatidzah, al-qurra wal hufat, al-mustami'un, al-hadirun wal hadirat, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ustaz Musalli Al-Hafidz, al-khusus al-qurra. Ngerti qurra Bu ya? Ngerti qurra Bu ya? Qurra itu jamaknya qori. Berhubung saya nggak tahu namanya qori'ahnya, jadi saya jamakkan qurra, untuk qurra. Jadi saya menyebutkan nama ada 5, jadi nggak bisa saya jamak al-qurra, para qori'ah. Jadi saya nggak tahu namanya. Insyaallah satu nasab beda nasib. Yang saya kenal cuma Ibu Khadijah, yang lain belum kenal. Tapi saya yakin saya bersaudara sama beliau, saya senasab sama beliau, ketemu dengan kakek nenek Nabi Ibrahim, tapi beda nasib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena jadwalnya sebelum jam 12 harus berhenti, dan insya Allah jadwal di bulan Ramadan kita ini cukup padat. Habis sholat duhur kita akan beribadah kembali sampai asar. Sholat asar nanti akan beribadah kembali, yaitu tidur. Jadi saya lihat tadi sudah banyak nunduk tidak balik. Nah ini nunduk tidak balik, ini bahaya. Makanya nanti nggak lama. Sebenarnya Bapak Ibu, kemarin saya berharap kepada Ustaz Yunus untuk memberi motivasi kepada kita semuanya, yaitu Bapak Ustadz Musalli, para al-qurra. Karena yakin saya pengen
Ibu-ibu pengen, bapak-bapak pengen kalau seandainya punya anak bisa menghiasi Al-Quran seperti Qori'ah, seperti Bapak Ustadz ini. Maka pertanyaannya sebenarnya yang saya pengen tanyakan, bagaimana punya anak bisa ngaji Qori'ah dengan lagu yang bagus? Ya Bu? Ini kan nasib-nasib korban semua. Karena saya lihat ini ada Ibu Khadijah, kemarin putrinya tampil di sini, Nurul Ain, Qurratul Ain, itu putri beliau. Maka pertanyaan saya, apakah kalau jadi qori'ahnya suara bagus harus turunan? Lagi nasib saya apa sih? Bagaimana yang orang tuanya suaranya tidak bagus? Maka itulah yang pengen saya tanyakan. Kalau itu memang takdir, maka saya terima supaya kita tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh sebenarnya tuh Pak, ini kita harus konsultasi. Bagaimana kalau bukan turunan dididik, bagaimana bisa nggak jadi Qori'ah? Kalau nggak bisa loh nggak dididik lagu. Gitu maksudnya, daripada ngambur-ngamburkan waktu sudah tartil baik. Setuju? Sama-sama korban Bu. Jadi saya tidak bisa Qori'ah, saya tidak bisa Qori. Saya dulu pernah Qori, cuma tidak juara. Waktu belum ada Banyuasin, belum ada Mubah, saya pernah ikut lomba, tapi nggak ada yang undang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekedar motivasi, mau diajakkan kita bersama. Ini di bulan suci Ramadan. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada juga At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi Ad-Damaskus. Di situ banyak diutarakan beberapa keutamaan orang membaca Quran. Bukan membaca Al-Quran itu karena satu huruf itu hasanah, satu huruf hasanah, satu huruf hasanah. Tapi kita ini dikasih tahu gitu juga tidak tertarik. Dikasih tahu oleh Ustadz, ini bulan Ramadan, satu huruf hasanah, satu huruf hasanah, tidak tertarik. Padahal kalau tertarik, ya Allah, seandainya kita mau mengumpulkan doa, mau mengumpulkan pahala, ya di sini di bulan Ramadan. Kalau satu huruf hasanah berarti di bulan Ramadan bukan satu hasanah, kalikan 70. Berarti kalau saya membaca wah, 70 kali 3 berapa Bu? 200. Hitung kalau memang kita suka dagang. Jadi amal pahala dagang itu kayak gitu. Itu untuk motivasi kita. Oh berarti kalau saya satu hari bisa 2 ayat, hitung hurufnya. Maka keutamaannya di situ dalam kitab itu disampaikan qiraatul Quran, tentang pahala, fadilahnya, keutamaan membaca Al-Quran. Ini sudah maklum. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana membaca Al-Quran, harus paham atau enggak? Harus ngerti artinya apa enggak? Maka diriwayatkan ada kisah Imam Ibnu Hanbal yang menjadi santrinya Imam Syafi'i. Beliau pernah mimpi ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang tanya, kok bisa mimpi sama Allah? Untuk orang-orang soleh, ru'yatullah fil manam jaiz, dalam akidah, dalam tauhid. Melihat Allah dalam mimpi untuk orang-orang soleh itu jaiz, boleh, tapi dengan syarat tidak boleh dibayangkan, tidak boleh disampaikan bentuknya bagaimana, itu tidak boleh, tidak bisa. Kalau dia menceritakan pernah ketemu sama Allah, kok bisa membentukkan, bisa menceritakan, menggambarkan, bohong. Apalagi dia ada orang cerita mimpi ketemu sama Allah dalam keadaan melihat Allah, tidak dalam keadaan mimpi. Tidak ada makhluk Allah yang bisa melihat Allah dengan cara terbuka langsung. Nabi Musa tidak bisa. Hanya satu-satunya makhluk Allah yang bisa melihat langsung Allah adalah Nabi Muhammad. Itu pun bukan di dunia, tapi di Sidratul Muntaha.
Saya lanjutkan. Kata Ibnu Hanbal ketika dalam mimpinya menyatakan, ya Allah, bi ayyi syai'in yataraqqabu ilaikal muqarrabun. Dengan apa para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah bisa dekatnya dengan kamu? Dengan amal apa? Kata Ibnu Hanbal. Apa jawab Allah? Bitilawati kalami, dengan membaca kalam-kalamku, dengan membaca Al-Quran. Ini yang saya kalau dijabarkan tadi yang diajak oleh Pak Ustadz Lina. Ini sudah hikmahnya luar biasa dengan hadirnya Bapak Ustadz Mustaqim. Mungkin kalau diceritakan panjang, Ustadz yang menceritakan nangis semua. Bagaimana kita sampai hari ini kok ada orang yang tidak bisa baca Quran, kok bisa tawa terbahak-bahak sampai hari ini tidak bisa baca Quran? Apa nunggu yang dibacakan? Hei. Oh ya, ayo mikir guys. Apa saya harus nunggu nanti dibacakan cuma 7 hari? Berarti selama masuk ke dunia tidak pernah membaca Al-Quran. Pak, saya sudah tua, tidak ada alasan. Pak, saya sudah bisa membaca Al-Quran, mau berhenti? Tidak bisa. Kapan saya berhenti belajar Quran? Sampai ada panggilan dari Allah Subhanahu, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah ibu, baru berhenti belajar Quran. Bisa ya? Bisa. Bedanya apa? Bedanya agak susah sama enggak susah, gitu aja ya. Insya Allah bisa Pak. Oh, saya sudah buktikan ini di sini ada kok. Saya ngajarkan itu dari Iqra sampai sekarang saya bisa ngaji walaupun belum bisa 100%. Kadang-kadang minta, Pak, sampai berapa tahun sih mau belajar Quran yang bisa-bisanya? Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran 23 tahun. Ngapa nak minta setahun bisa baca Quran? Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu 23 tahun. Berarti proses belajar mengajar itu paling tidak 23 tahun baru hebat. Bisa Bapak Ibu, yakin bisa. Cuma nanti hasilnya tidak seperti yang dari bayi mungkin. Tapi kan alhamdulillah orang cuma berkelompok 10-10 kami. Yang kelas 1, yang kelas 2, yang terakhir ini malah Iqra baru ada 11 yang Iqra baru, termasuk yang dari Perajen 1 itu. Ya, siapa yang sabar berhasil. Jadi insya Allah bisa. Ya, jangan putus asa. Jadi hasil dialognya Imam Ibnu Hanbal tadi ketika Allah menjawab bitilawati kalami, untuk mendekatkan kepada Allah, bukan sedekah, bukan sholat, tapi bitilawati kalami. Ibnu Hanbal masih nanya lagi karena beliau seorang fakih. Bifahmin au bighairi fahmin ya Rob, harus pakai paham atau enggak baca Quran supaya dapat pahala? Bifahmin au bighairi fahmin, tetap dapat pahala kata Allah. Nah, itulah yang kita pakai sekarang Bapak Ibu. Jadi walaupun belum bisa paham maknanya, kandungannya, insya Allah tetap dapat pahala. Yang kedua Bapak Ibu, ta'allumul Quran wa 'allamah, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, bahwa orang yang termasuk yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih ada yang ingat, berarti termasuk orang yang terbaik. Guru-guru yang mengajarkan Al-Quran di sisi Allah terbaik.
dibanding mungkin dosen-dosen yang ngajarkan itu, mungkin dibanding pejabat yang lainnya, di sisi Allah, di mata Allah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Orang pengajar Quran bedanya apa? Cuma yang ngajar Quran enggak begitu berarti, kapek bayarannya, makanya enggak begitu laku. Tahu? Enggak ada yang minat jadi pengajar Quran tuh, kapek bayaran. Aduh, bayaran kadang-kadang 5.000 recehan lah, tunjukkan. Ya. Di sisi Allah mulia. Maka bersyukurlah yang bisa mendidik anak-anak dari kecil mengajar Quran, di mana ada TPA, ada tempat-tempat mushola. Sabar. Anda janjinya hanya menunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ya ta'addabu bi adabil Quran. Beradab dengan Al-Quran. Kalau orang santri bilang, para kiai, para ulama bilang, kalau pengen ngajimu berkah, kalau pengen ngajimu cepat, beradablah kamu dengan Al-Quran, punya tata krama. Maka jangan mimpi bapak ibu kalau pengen cepat baca Al-Quran, kalau bawa kenyang Quran hanya di cangking. Ngaku di cangking? Mau baca di cangking. Nah, kalau bawanya Al-Quran juga digendong. Nah, maka kalau pengen cepat membaca Al-Quran, muliakan Al-Quran. Makanya para ulama santri itu mengatakan, naruh Quran harus di atas. Nah, kita ini belum sampai ke sana. Dari segi bawahnya lah, disuruh muliakannya kan tidak bisa. Bagaimana dia ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi, mau jadi kawannya di hari kiamat, muliakan dia tidak mau, berkawan dengan Quran dia tidak mau, bawa lempar. Malah dalam kitab tasawuf itu menyatakan menerima Al-Quran itu harus sambil berdiri, etikanya. Kalau ibu bapak duduk di Quran, ada yang baca Quran sambil berdiri, maka yang terima harus berdiri. Tidak boleh kita duduk sini. Etikanya. Pak, kita sering nyaksikan kalau 17 Agustus ya, upacara di istana ya, dia ada gitu. Itu presiden, orang nomor 1 di Indonesia, nerima bendera pusaka dari yang membawa. Duduk apa berdiri Pak? Berdiri ya? Berdiri Pak ya? Pertanyaannya, mulia mana bendera pusaka sama Al-Quran? Al-Quran. Wong Pak Jokowi aja menerimanya berdiri, memuliakan bendera pusaka, apalagi Al-Quran. Masa kita harus sambil duduk? Kalau yang ngasih duduk ya kita duduk seimbang. Kalau yang ngasih berdiri, yang harus berdiri. Sunnahnya gitu. Ada orang tasawuf itu tidak begitu banyak amal Bapak Ibu. Tapi suatu saat dia ketika jalan-jalan nemukan sekertas ada tulisan Al-Quran, sobekan Al-Quran. Oh, dia kaget, kamu, ya Allah, ini kok Al-Quran? Dia bersihkan, dia kasih minyak, dia simpan. Beberapa tahun kemudian dia meninggal. Ketika malaikat mengatakan, ya Allah, ini siap orang ini untuk dimasukkan neraka, kan diadab, harus diadab ini karena amalnya seberapa. Apa jawabnya Allah? Ketika di dunia dia menjaga saya, ketika di dunia dia menjaga saya hanya sekertas sobekan Al-Quran, maka nggak pantas kalau saya orang yang menjaga saya sekarang saya campakkan. Maka balasannya adalah saya harus menjaga dia. Itu karena memuliakan Al-Quran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada Al-Quran sobek, simpan di atas. Syukur-syukur, kalau nggak bisa jaga, dibakar enggak. Bahkan ini yang penting Bapak, ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Dalam kitab Fathul Alam
kita fikih menyatakan tasawwuhul Quran birik haram. Kalau pakai yang ini, mungkin ada yang mengatakan makruh. Tasawwuhul Quran birik, buka Quran pakai ludah haram. Ini yang keras. Masuk akal enggak? Ayo saya tanya, masuk akal enggak? Buka Quran pakai ludah itu, karena pernah lihat ya? Ya, pernah lihat? Ada yang bantah? Kalau ada yang bantah maju di sini. Saya mau nyoba buka. Kalau saya titik ludah, aku taruh di pipinya dia jijik. Bagaimana Al-Quran ke ludahmu, kamu taruhkan Quran. Kalau kamu ada ludahmu, kau taruh di pipi orang mengatakan jijik. Mengapa ludahmu kamu taruhkan di Al-Quran? Maka sebagian pendapat nggak boleh baca tulisan Al-Quran yang permanen itu dimasukkan, itu diminum nggak boleh, kecuali hancur. Siapa tahu yang senang baca buat raja, ya itu ada tulisan, biasanya kan tulisan Al-Quran terus dinaikkan di gelas diminum, itu kalau permanen haram. Tapi kalau bisa hancur, misalnya biasanya ada juga yang model di piring ditulis Arab, kasih air, hancur kan? Minum boleh. Tapi kalau permanen tidak boleh. Kenapa? Akan bercampur dengan kotoran najis dalam perut, maka tidak memuliakan Al-Quran. Jadi itu pesan kami, ajak kami Bapak Ibu, satu, ayo membaca Al-Quran. Yang kedua, ayo belajar Al-Quran. Walaupun sudah usia 60 tahun, insya Allah bisa. Walaupun kadang-kadang hilang huruf, nambah huruf, itu biasanya orang tua coba salahnya kita itu. Kalau nggak buang huruf, nambahin huruf, anehnya itu. Kenapa? Ya mungkin penglihatannya sudah enggak. Kadang satu dibilang dua, kadang dua dibilang, itulah kelemahan. Tapi insya Allah bisa, yakin, karena semua itu sudah dibuktikan. Yang ketiga pesan kami, beradablah dengan Al-Quran. Nah, yang belajar itu saya sarankan kalau bisa punya Quran 2. Kalau khawatir masih ragu-ragu bawa Qurannya, gini, kan ada yang belajar di masjid, di musola, ada juga pengen Pak saya ke rumah baca Quran lagi. Nah, berarti beli 2. Kalau rumah kalau 1, di masjid 1. Jadi tidak repot-repot bahwa kalau memang khawatir saya tidak bisa beradab sama Al-Quran. Tidak mahal kan Quran Bu? 5.000 Pak? 5.000 kali. Ya. Karena itu penting beradab sama Al-Quran. Juga kita harus bisa menghormati orang yang mengajarkan Al-Quran. Ibu-ibu yang sudah sukses sekarang baca Quran 30 juz, jangan terlalu berbangga hati kalau masih tidak mau memuliakan orang dulu yang mengajarkan apa. Makanya hadis ini mengatakan khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengajar Quran. Kalau Pak Jokowi sekarang bisa membaca Quran, maka yang bisa mensukseskan bisa baca orang yang mengajarkan ikut dulu apa tadi. Nah, gitu. Maka saya pernah dapat cerita Bapak Ibu, seorang waliullah, menurut kami waliullah, Mbah Abdullah Salam Kajen. Ini cerita yang kami dapat cerita. Ketika beliau ceramah di panggung, kemudian melihat itu gurunya dulu yang mengajarkan Aba Tasa sedang jualan cendol, langsung dia turun ke bawah, langsung dia cium di tukang cendol itu. Kenapa? Karena dulu dia yang mengajarkan Aba Tasa. Dia sembah dia sujud sembah dia. Nah, itulah yang biasa kami ngerti tentang. Jadi semuanya Qurannya dimuliakan, gurunya dimuliakan, supaya bisa bermanfaat dan berberkah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada Ustaz
musolli, mau nanti bisa memberikan motivasi sedikit sebelum kami ditinggalkan supaya ya ada semangat. Apalagi ini sedang di bulan Ramadan, tinggal 10 hari lagi ya kata Pak Kades tadi, karena beliau puasanya duluan, jadi sudah merasa ini 19 hari. Padahal baru 13 hari. Jadi apalagi di akhir-akhir Ramadan ini kan ada dorongan harus selalu beribadah, minimal baca Al-Quran. Nah, yang belum bisa membaca minimal megang lihat itu sudah itu hebatnya, kurang berpahala. Makanya pernah saya sampaikan dalam ceramah itu kan ada 5 yang hebat di dunia ini, yang baru lihatnya saja itu sudah berpahala. Cuma nggak saya jelaskan, nanti banyak anak 5 masih aja ya. Lihat ini, melihat Ka'bah, ya, melihat Al-Quran, itu baru lihatnya apa sudah ibadah. Jadi kalau yang nggak bisa ngaji, tetap beli Al-Quran, taruh di rumah untuk dilihat-lihat. Ya. Jadi kalau di lemari pas masuk, nah buka, oh halaman pertama. Besok nanti buka, oh halaman kedua, alhamdulillah ya sudah berpahala. Itu kehebatannya Al-Quran. Nah, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersilakan kepada Ustaz. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami ingin sampaikan bahwa tapi nanti beliau akan menyampaikan beberapa menit ke depan karena beliau juga harus pulang ke Palembang siang ini karena masih banyak kegiatan di pesantren. Jadi beliau ini sebenarnya informasi yang Yunus dapat tidak bisa melihatnya itu setelah kecelakaan di umur. Nanti Ustaz yang ceritakan, Ustaz minta motivasinya Ustaz barang berapa menit ke depan agar Ustaz meninggalkan sesuatu yang bisa kami ingat terus dan kami terus tambah dekat dengan Al-Quran. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Izin Pak Bey dan Ustaz Yunus dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah kami berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin diceritakan secara keseluruhan panjang, namun sedikit kami akan bercerita tentang sejarah apa yang terjadi di dalam hidup kami. Alhamdulillah saat ini usia kami ini sudah 40 tahun, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anugerah terindah kepada kami, bahwa kami dianugerahi tanpa bisa melihat semenjak usia 7 tahun karena faktor kecelakaan lalu lintas. Orang tua kami waktu itu, Bapak Ibu, ketika menikah susah dapat anak, lama bertahun-tahun baru dapat anak pun tunggal sampai kami usia 10 tahun. Di saat usia 7 tahun kecelakaan, hancur hati bapak waktu itu, hancur hati ibu waktu itu, menangis beliau. Bahkan ibu sempat ngomong, kalau model ini ya Allah, ngapa dak kau abek baik nyawa anakku ini. Karena beliau merasa terpukul punya anak tunanetra. Namun ketika itu, di saat usia kami kurang lebih 10 tahun, kami sering kali mendengar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa
kalau hidup kita ingin mulia, kita harus selalu bersama Al-Quran. Dan kami juga sering terdengar ceramah waktu itu, zaman kami kecil itu, tentu Bapak Ibu tahu Pak Kiai Haji Zainuddin sering menyampaikan apapun yang disandingkan dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Ramadan kenapa mulia? Karena Ramadan adalah bulan ada di dalam Al-Quran. Hari Jumat kenapa mulia? Satu-satunya hari yang ada di dalam Al-Quran adalah hari Jumat. Nah, dari situ saya berpikir mungkin saya akan bisa mulia, mungkin saya akan bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya kalau saya belajar Al-Quran. Ngomonglah waktu itu kami dengan orang tua pengen ngaji. Waktu itu belum ada Al-Quran Braille ini, belum tahu informasi di mana tempat belajar Al-Quran Braille ini. Sampailah bapak ibu masukkan kami ke pengajian atau guru-guru ngaji yang umum. Dan pada saat itu guru ngaji itu bingung untuk ngajar kami. Akhirnya cara dia ngajar, ditunjukkannya penunjuk di Al-Quran, kami dibimbing. Guru nyebut, kami nyebut, sampailah hafal beberapa surat waktu itu. Sampai ketika itu kami ketemu dengan Al-Quran Braille, karena waktu itu zaman tahun 1995 bersama Ibu Intan Suweno ada kegiatan UPSK di Indralaya. Kami dimasukkan ke dalam panti sosial. Nah, dari situ kami belajar Al-Quran Braille. Alhamdulillah sampai saat ini kami dapat membaca Al-Quran dengan meraba dengan membaca Al-Quran Braille. Nah, setelah kami mampu membaca Al-Quran, alhamdulillah bisa bertilawah sedikit-sedikit. Ketika itu tampil dalam suatu acara orang meninggal di kampung, ibu mendengar kami tampil, nangis beliau, ngomong dengan kakak, dengan ayunya, nyesal aku doakan anakku dulu mati. Ternyata Allah panjangkan dia umurnya, dia bisa ngaji, bisa bertilawah dan ngaji untuk keluarganya yang meninggal. Alhamdulillah. Dari situ kami merasa bisa membanggakan orang tua kami. Dan kesininya selain kami kepengen membanggakan orang tua kami pun kepengen membanggakan anak-anak kami nantinya. Walaupun mereka punya ayah, punya abi yang tunanetra, tapi kepengen suatu saat anak-anak itu ngomong, walaupun abi kami tunanetra, tapi kami bisa ngaji karena abi kami. Walaupun abi kami tunanetra, kami bisa bersekolah karena abi kami. Walaupun abi kami tunanetra, kami bisa besar terdidik karena abi kami. Abi kami hidup bersama Al-Quran. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kepengen kami, cita-cita kami kepengen bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demi Allah Bapak Ibu, kami merasakan banyak sekali manfaat hidup dengan Al-Quran. Contoh kecil saja Bapak Ibu, hari ini kalau bukan karena Al-Quran, tidaklah mungkin musolli hadir di sini. Karena musolli dekat dengan Al-Quran, musolli bisa membaca Al-Quran, maka sudilah pondok pesantren An-Najah ini mengundang musolli untuk datang ke sini. Ini bukti bahwa Al-Quran bukan saja di akhirat akan membawa syafaat, memberikan syafaat, tetapi di dunia pun Al-Quran sudah memberi manfaat. Manfaat belajar Al-Quran, manfaatnya di dunia, manfaatnya di akhirat. Jadi jangan biarkan anak cucu kita, bahkan diri kita dewek, sampai harus tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi berjuta-juta persen Bapak Ibu kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak kami mendengar orang-orang tua itu yang menyesal sampai hari ini. Kata mereka, ngapo kami terlambat belajar Al-Quran, ngapo dak dari dulu. Karena memang dengan Al-Quran ini
kita akan hidup bahagia baik di dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak Ibu, itu baik mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama yang hadir di sini khususnya menjadi orang-orang yang masuk ke dalam bagian orang-orang ahli Quran. Anak-anak kita anak-anak yang hafizul Al-Quran. Mudah-mudahan di dalam kubur kita pun kita akan diterangi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.